Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqq basyira wan nadhira baina yaday sa'ati may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasada wa may ya'sihima faqad ghawa wa nas'alullaha rabbana ayyaj'alana mimma yuti'uhu wa yuti'u rasulahu wa yattabi'u ridwanahu wa yajtanibu sakhatahu fa innama nahnu bihi wala amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Babus Salam rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur marilah senantiasa tidak henti, tidak bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memiliki kita, karena Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat umur, panjang umur, nikmat sehat jasmaniah, rohaniah, sehingga dengan nikmat itu di pagi hari ini mengawali kehidupan baru kita bisa menunaikan sholat subuh berjamaah di Masjid Babus Salam ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita di pagi hari ini menjadi bagian dari ibadah-ibadah kita yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kelak akan menyertai kita hidup kekal abadi di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada kita umatnya yang senantiasa berusaha untuk istiqomah, senantiasa berusaha untuk sungguh-sungguh di dalam mengikuti ittiba, mengikuti risalahnya, tuntunannya sampai kita kembali dipanggil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita, orang tua kita, istri, anak-anak kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin semuanya kelak dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Babus Salam rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, terima kasih atas kesediaan panjenengan semuanya untuk mengikuti kegiatan taklim di Masjid Babus Salam yang diadakan oleh Takmir. Terima kasih panjenengan berkenan meluangkan waktu. Mudah-mudahan hadirnya panjenengan di tempat ini di pagi hari ini adalah upaya panjenengan untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita bersama di sini mudah-mudahan itu adalah bukti bahwasanya kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membawakan tema yakni berlarilah kembali menuju pada Allah, fafiru ilallah. Berlarilah kembali untuk menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya berlari meninggalkan Allah. Nah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nanti bisa bermanfaat, khususnya bermanfaat untuk diri saya sendiri dan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dari ayat ini bahwasanya Allah sampaikan
Maka barang siapa yang berbuat baik sekecil apapun, maka Allah akan memberikan balasan kebaikan dari kebaikan itu. Kemudian wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kemaksiatan, melakukan dosa sekecil apapun, tidak lepas dari balasan Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari ayat ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita tangkap? Apa yang bisa kita hadirkan di dalam diri kita? Kalau kita berbuat baik, sekecil apapun akan dilipat gandakan balasan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat buruk, berbuat dosa pun juga Allah akan membalasnya dengan balasan yang pedih. Nah, berangkat dari sini, apa yang akan hadir di dalam diri kita? Setidaknya jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, barang siapa yang berbuat baik, kemudian Allah akan membalas kebaikan itu dengan berlipat. Ini akan menimbulkan harapan dalam diri kita untuk kita berbuat baik, untuk tidak meremehkan kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu. Berharap kita mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari perbuatan baik, mendorong diri kita untuk berbuat baik, sekecil apapun kebaikan itu. Terlebih kebaikan itu adalah kebaikan yang besar. Kemudian jika kita berbuat dosa sekecil apapun, Allah akan membalasnya. Dan tentu balasan dosa itu sangat pedih, karena tempat membalasnya itu di neraka. Dan ini akan mendorong diri kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan mendorong diri kita untuk meninggalkan perbuatan dosa. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah menyampaikan fafiru ilallah, berlarilah kembali kepada Allah. Itu maksudnya apa? Nah, maksudnya berlari kembali kepada Allah adalah bertaubatlah kepada Allah. Nah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam ini memohon doa kepada Allah, doa memohon ampun, di mana Nabi Adam alaihissalam itu berbuat salah. Yang tadinya Nabi Adam ini adalah penduduk surga, kemudian dengan satu kesalahan maka Allah balas kesalahan Nabi Adam itu dengan Allah keluarkan Nabi Adam dari surga. Kemudian Nabi Adam kembali kepada Allah, yakni dengan memohon ampun. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzalamna anfusana, wahai Allah, aku ini telah berbuat zalim kepada diriku sendiri. Nabi Adam dan istrinya, ibunda Siti Hawa. Nabi Adam menyadari, mengakui pengakuan Nabi Adam alaihissalam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Jikalau engkau tidak mengampuni wa tarhamna dan mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin. Sungguh niscaya aku menjadi orang-orang yang rugi. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengakui, menjadikan diri kita menyadari bahwasanya mulai kita dewasa sampai saat ini banyak sekali perbuatan-perbuatan dosa. Baik dosa itu kita sadari, kita lakukannya dengan sadar ataupun tidak. Baik dosa itu kita lakukan dengan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Baik dosa itu masih kita ingat ataupun kita lupakan, maka kita menyadarkan diri kita untuk bermohon ampun kepada Allah, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, adanya rasa berangkat dari kesadaran, keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala sesuatu, pemilik. Nah, berangkat dari Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita bahwasanya Allah itu pemilik dari segala yang memiliki. Bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala ini penyebab dari segala sebab, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik harapannya orang yang mengetahui bahwasanya dialah Allah yang maha memiliki, dialah Allah yang maha pengasih, dialah Allah yang maha pengampun, dan dialah Allah zat yang menerima taubat. Berangkat dari sini ya jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, menyatunya, bercampurnya harapan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita dikasihi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita diampuni, diterima tobat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adanya bercampurnya rasa takut akan siksanya Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Maka ini menjadikan diri kita, mendorong diri kita menjadi pribadi yang sedang dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah, kembalilah kepada Allah taubatan nasuha, dengan sebenar-benarnya taubat. Kemudian innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari awal kami sampaikan, mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini adalah sebuah bentuk agar kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu wujud ikhtiar kita agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni dengan ini adalah bagian dari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pertobatan itu harus ada ilmu, ada suatu keadaan yang ada di dalam diri kita. Ilmunya seperti itu tadi, bahwasanya kita berharap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti akan ada keadaan di dalam diri kita. Kemudian nanti ke depannya akan seperti apa? Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, "Itbi sayyi'ata hasanata tamhuha." Ikutilah kejahatan itu dengan kebaikan, niscaya engkau telah menghapusnya. Jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mempunyai kotoran atau kena kotoran, maka kita membersihkannya dengan air. Maka ketika bersih, maka kotoran itu ada di mana? Ketika sudah bersih, yang sifat daripada air itu membersihkan. Ketika kita kena kotoran di bagian tubuh kita, ketika kita membersihkannya dengan air, maka ada di mana kotoran itu? Kemudian jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika saat ini malam, nanti terbit matahari, maka ada di mana malam itu? Ketika malam gelap, kemudian terbit matahari, maka ada di mana gelap itu tadi? Sama halnya dengan ketika kita berbuat dosa, kemudian kita bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh kita bertobat kepada Allah, baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti gambaran tadi, ketika matahari terbit, maka dia akan menghilangkan malam. Ketika air itu membersihkan kotoran, maka kotoran pun juga tidak akan ada lagi. Seperti halnya itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, yang tadinya kita berdosa, maka dosa itu akan hilang. Seperti halnya matahari menghilangkan gelapnya malam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sampaikan, "At-taibu habibullahi wat-taibu minad dambi kamal la dambalahu." Orang yang bertobat itu kekasih Allah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tiada mempunyai dosa. Nah, oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jangan berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Kita tidak boleh berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwasanya Allah itu berangkat dari keyakinan bahwasanya Allah itu Maha Pengampun, bahwasanya Allah akan menerima tobat kita, maka sebesar apapun dosa kita, maka kita jangan berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan di dalam surah Az-Zumar itu, Qul ibadil ladina asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillahi yaghfiru dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dia Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, selagi kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat, untuk memperbaiki diri, maka janganlah kita berputus asa kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam bertobat ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan kita menunda-nunda. Nanti saja kalau sudah tua, nanti saja kalau sudah pensiun. Jangan jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan menunda-nunda. Karena pekikan, teriakan penduduk neraka itu, penghuni neraka itu, banyaknya itu teriakannya adalah orang-orang yang menunda taubat. Nanti saja. Sehingga apa? Dia tersambar maut. Nah, belum bertaubat, dia keburu kesambar maut. Nah, banyak ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maut itu datangnya tidak ada yang ngasih tahu tiba-tiba. Seperti yang kemarin ada yang kebakaran, berapa orang yang meninggal. Kru TV One disambar truk ekspedisinya Rosalia, disambar maut itu jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga dia sudah tidak sempat lagi bertobat. Nah, menunda-nunda tobat yang akhirnya disambar maut, kemudian ia tidak sempat lagi bertobat. Maka jeritan di neraka itu, kebanyakan penduduk neraka itu adalah orang-orang yang menunda-nunda tobat. Nah, orang yang menunda-nunda tobat. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keadaan di dalam diri orang yang bertobat. Nah, keadaannya adalah suatu keadaan di mana di dalam diri ini adanya penyesalan. Karena kafarat atau tebusan daripada perbuatan dosa itu adalah penyesalan. Di dalam diri harus ada penyesalan. Di dalam hati ini harus menyesal. Jeritan di dalam hati ini penyesalan. Kemudian berlinangnya air mata. Bertobat, bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kepada apa yang pernah ia lakukan, yang pernah kita lakukan, yang itu merupakan dosa yang akan menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam diri ini adanya penyesalan, menyesal. Nah, bersedih. Sampai kapan? Sampai berpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Minggu yang lalu sudah kami sampaikan gambaran penyesalan orang yang bertaubat itu setidaknya seperti ini. Jikalau kita mempunyai seorang anak, kemudian anak kita sakit, kemudian divonis oleh dokter bahwa sakitnya ini adalah sakit yang parah, dan kemudian sakitnya ini dinyatakan tidak mungkin sembuh sampai mati, anak ini akan menderita sakit. Maka apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di dalam diri kita, tentu suatu kesedihan dengan adanya keadaan anak kita, sedih. Sampai di mana kesedihan itu? Sampai kapan? Sampai hilangnya sampai kapan kesedihan itu? Rasa sedihnya itu akan berakhir sampai anak kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Misalkan saya contohkan, ketika kita menyukai sesuatu, seperti halnya kita yang saya sampaikan kemarin itu, madu. Siapa yang tidak suka dengan madu? Karena madu itu manis, karena madu itu enak.
Karena madu itu bermanfaat, menyehatkan pada diri kita. Oleh karenanya kita senang, oleh karenanya kita enak. Nah, kalau perbuatan dosa, yang dosa itu kebanyakan, bahkan bukan hanya kebanyakan, setiap dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang menyenangkan, yang menarik, yang memikat, yang enak. Sehingga apa? Sehingga sampai Bang Haji Roma Irama ada syair lagu, kenapa yang enak-enak itu dilarang, kenapa yang enak-enak itu dosa. Nah, karena di situ dihiasi perangkat setan, dihiasi seakan-akan itu indah, seakan-akan itu enak, dan memang di situ. Nah, kalau tidak enak, dosa tidak akan ada yang melanggar. Kalau dosa itu tidak enak, tidak menyenangkan, tidak akan ada yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ketika kita senang dengan itu, kita gambarkan itu adalah suatu madu yang setiap orang senang, cenderung kepadanya. Bagaimana ketika madu itu dicampur dengan racun. Nah, siapa yang tadinya suka, yang tadinya senang dengan madu, kemudian kalau madu itu dicampur dengan racun, siapa yang masih suka. Nah, racun ini adalah gambaran sesuatu yang menyakitkan. Racun ini adalah sesuatu yang menyakitkan nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadinya yang kita senang berlaku dosa, kita bertobat karena ini semisal racun yang akan menyakitkan nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya kita senang, kita jadi benci. Benci dengan perbuatan dosa tadi. Bukan hanya benci, sudah tidak mau lagi berjumpa dengan perbuatan dosa itu tadi. Sampai kapan? Sampai kapan kebencian, penyesalan yang ada di dalam diri ini terhadap perbuatan dosa itu berkekekalan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Harus berkekekalan. Artinya berkekekalan itu ada di dalam diri kita, ada di dalam hati kita, yang dimana di dalam hati, mata hati kita itu mempunyai rasa, dimana di situ rasa penyesalan, menyesal atas yang kita lakukan, baik perbuatan kecil, dosa kecil, terlebih perbuatan dosa besar. Harus penyesalan itu sampai kita dipanggil berpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya yang sekarang ini masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala di dalam menapaki kehidupan ini, mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri dari amal ibadah kita, perbuatan kita yang buruk, perbuatan kita yang membawa dosa, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Kita berubah, kita menjadi hamba yang senantiasa memperbaiki amal ibadah kita. Karena amal ibadah kita ini nanti akan menyertai kita di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita nanti ketika kita di yaumil qiyamah Allah perlihatkan neraka kemudian menyesal. Kita baru sadar. Nah, yang mana penyesalan itu, kesadaran itu sudah tidak berguna lagi bagi kita. Sudah tidak berguna lagi bagi kita. Penyesalan terhadap perbuatan-perbuatan dosa itu, menyesal, berkata begini, oh seandainya aku dahulu di dunia itu beramal soleh, lihayati untuk hidupku sekarang ini. Nah, ini menyesal. Ini adalah gambaran ketika ditunjukkan, diperlihatkan neraka, orang sudah tahu di mana nanti tempatnya, sudah tahu akan dimasukkan ke neraka atau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang tahu nanti akan dimasukkan ke neraka, ia sadar, ia menyesal. Nah, kenapa dulu aku di dunia tidak berbuat baik? Yang kebaikan itu ada lihayati untuk hidupku saat ini. Hidup nanti di yaumul qiyamah, bukan hidup di dunia ini. Jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan perbuatan dosa. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Adam alaihissalam bermohon ampun, mengakui pengakuan perbuatan dosa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh kita lupakan adalah bagaimana kita ini juga berusaha menghindari perbuatan dosa di antara sesama kita. Perbuatan dosa di antara sesama kita, baik dalam bentuk perbuatan suatu tindakan ataupun ucapan. Yang mana ucapan ini pun juga tidak kalah kesakitannya,
ketika kita berbuat sesuatu yang buruk dari ucapan ini kepada orang lain. Karena apa? Sekalipun ucapan ini tidak sama dengan kesakitan fisik, tetapi kesakitan dari ucapan itu ada di dalam hati. Jikalau seseorang menggores hati saudaranya dengan ucapannya, maka Allah Subhanahu wa taala pun juga akan membalasnya dengan balasan yang setimpal. Makanya jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini harus mendorong diri kita agar kita berbuat baik dan mendorong diri kita untuk menghindari dari perbuatan buruk, baik perbuatan itu, keburukan itu bermaksiat kepada Allah ataupun keburukan itu bermaksiat kepada sesama kita. Kita harus menghindari ucapan kita. Karena ucapan ini banyak sekali, dari yang keluar lisan ini banyak yang terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang jatuh ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala dari ucapan ini. Yang jatuhnya tidak main-main. Jarak jatuhnya seseorang yang jatuh ke dalam neraka dari ucapan itu jaraknya itu antara timur dengan barat. Panjenengan kalau jatuh dari ketinggian di dunia ini 20 meter, 50 meter, 100 meter akan jadi seperti apa? Lah ini jatuhnya tempatnya di neraka. Yang jarak jatuhnya itu antara timur dengan barat. Nah, seperti apa kira-kira jatuh di neraka? Jarak jatuhnya itu antara timur dengan barat. Tentu itu adalah hal yang sangat menyakitkan. Suatu hal yang sangat pedih siksanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, marilah di dalam menapakai kehidupan ini tidak henti-hentinya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang menghantarkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dari perbuatan-perbuatan dosa, dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari menyakiti sesama, baik menyakiti sesama fisik dengan fisik ataupun menyakiti dengan ucapan. Maka menjaga lisan itu juga suatu hal yang harus kita lakukan, menjaga lisan untuk menyakiti pada orang lain. Karena jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit orang yang gampang sekali mengucapkan suatu kata-kata yang mana kata-kata itu menyakitkan orang lain. Sangat mudah sekali orang. Dan bahkan banyak sekali di antara kita itu di dalam menghadapi suatu masalah itu reaktif dengan mengucapkan kata-kata itu menyakiti saudara kita yang lain. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di dalam kesempatan ini bisa menjadikan kita pribadi yang fafiru ilallah, berlari kembali menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi golongan orang-orang yang sedang dalam proses mensucikan diri, karena Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kita bukan orang yang suci dari berbuat dosa, tetapi kita adalah hamba yang senantiasa menyadari akan dosa-dosa kita, dan kita berusaha menjadi hamba yang senantiasa bermohon ampun untuk mensucikan diri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Marilah kita tutup majelis yang singkat ini dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka amalan shaliha
wa nas'aluka rizqan halalan thayyiban wa nas'aluka rizqan wasi'a wa taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya hajat. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma salimna wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin. Allahumma tsabbit imanahum wa anzil sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma tamir yahuda wa Israil wa syatit samlahum wa farid jam'ahum. Allahumma ansur alal mujahidina a'daina wa a'da'atin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada salahnya, ada khilaf dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah juga mengampuni kekhilafan kesalahan kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.